حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد: باب ما جاء في الرياء. Apa-apa yang berkenaan tentang permasalahan ar-riya, yaitu nas-nas yang menunjukkan larangan dan peringatan dari bahayanya ar-riya, dan disebutkan permasalahan ar-riya di dalam kitab Tauhid disebabkan karena ar-riya merupakan salah satu dari jenis syirik. Apabila ar-riya tersebut ringan, yasir, maka riya tersebut termasuk dari kalangan asyirku al-asghar, dan itu merupakan keumuman dari ar-riya. Oleh karena itu Syaddad ibn Aus radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, kunna na'uddu ar-riya'a ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min asy-syirkil asghar. Kami menganggap bahwa ar-riya suatu kami di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa ar-riya termasuk dari asy-syirkul asghar. Dan telah datang hadis yang sahih dalam masalah ini sebagaimana akan kita sebutkan nanti. Walhasil bahwa ar-riya berasal dari ar-ru'yah, dilihat, dan dinamakan sesuatu itu ar-riya disebabkan karena seorang ketika dia beribadah, dia sengaja untuk menampakkan ibadah tersebut di hadapan manusia, memperbaiki ibadahnya di hadapan manusia agar dia mengharapkan untuk mendapatkan pujian, dan itu tujuan dia dalam beribadah. Ketika dia beribadah, dia niatkan dari ibadah tersebut, entah apakah itu karena Allah ataukah semata-mata karena riya dalam beribadah. Tergantung ringan dan beratnya riya yang ada pada dia. Yang jelas tujuan dan intinya adalah untuk memperlihatkan ibadah itu di hadapan manusia, agar dia mendapatkan pujian, agar dia mendapatkan as-sana dari manusia yang melihatnya dan berbangga dengan itu. Berbeda kalau kemudian seseorang hanya sekedar untuk memperlihatkan. Yang demikian ini tidak termasuk dari jenis ar-riya. Sebab terkadang ada seorang memperlihatkan ibadah dalam rangka untuk menjelaskan pada mereka cara beribadah yang benar. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengerjakan salat di hadapan para sahabat, beliau mengerjakannya di atas mimbar
untuk memperlihatkan bagaimana cara ibadahnya beliau di hadapan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Utsman bin Affan yang mempraktekkan cara berwudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian beliau mengatakan, laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a mithla wudu'i hadha. Aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu seperti apa yang aku kerjakan ini. Demikian pula Abdullah bin Zaid, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang mencontohkan bagaimana ibadahnya Rasulullah alaihi salatu wasallam. Dan yang lainnya dari para sahabat, terkadang mereka mempraktekkan dan mereka sengaja melakukan suatu ibadah untuk memperlihatkan kepada orang, bukan dengan maksud agar dia mendapatkan pujian, akan tetapi dengan maksud untuk mengajarkan pada mereka cara dan kaifiyah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengamalkan suatu amalan. Yang ini tidak termasuk dalam ar-riya, bal huwa min babit ta'lim. Ta'limun nas, memberikan pengajaran kepada manusia. Sehingga dari sini kita mengetahui bahwa ar-riya memiliki beberapa persyaratan. Yang pertama, untuk menampakkan di hadapan manusia. Izharul ibadah, menampakkan ibadah. Kemudian syarat yang kedua, dengan harapan mendapatkan pujian dari manusia. Dengan harapan mendapatkan pujian. Sebab terkadang seorang riya, akan tapi dia tetap tidak mendapatkan pujian. Nah, dia mengharapkan itu. Maka apabila dia mengharapkan untuk mendapatkan pujian tersebut, sehingga dia berbangga dengannya, dan dia melakukan ibadah untuk itu, maka dia telah terjerumus ke dalam penyakit ar-riya. Apakah ada orang-orang memujinya atau tidak? Ya. Demikian pula sebaliknya, kalau kemudian seorang mengamalkan suatu amalan dengan ikhlas dan dengan tujuan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlas tanpa ada dicampuri maksud ar-riya, lalu setelah dia beribadah ternyata ada orang yang memujinya, ada orang yang menyanjung-nyanjung dia. Nah, yang demikian pun tidak termasuk ke dalam kategori ar-riya, karena dia beribadah bukan dengan maksud dan tujuan untuk menampakkan pada manusia. Maksud dia dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ikhlas. Namun setelah itu tanpa dia sangka dan tanpa ada keinginan dari dia mendapatkan pujian. Yang demikian ini dalam Al-Imam Muslim rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tilka ajilun busyral muslim. Itu adalah kabar gembira yang diberikan pada seorang muslim yang dipercepat. Nah, yang demikian ini tidak termasuk dalam kategori ar-riya. Maka riya tersebut tidaklah terwujud kecuali dengan dua persyaratan kita sebutkan. Izharul ibadah amaman nas wa biqasdi as-sana, dan dengan maksud agar dia mendapatkan pujian dari orang-orang yang dia perlihatkan ibadah tersebut. Wa qaulullah ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, katakanlah, innama ana basyarun, katakanlah wahai Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, innama ana basyarun, sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia. Mithlukum, sama seperti kalian.
Ini sifat dasar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang manusia. Sebagaimana manusia lupa, lalai, terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun lupa. Dan beliau terlupakan jumlah rakaat di dalam salatnya. Dan beliau sempat lupa tasyahud yang pertama di dalam salatnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berjalan di muka bumi sebagaimana manusia yang lainnya. Naam, dan beliau makan, beliau minum, beliau tidur, beliau menikah, beliau membutuhkan sesuatu sebagaimana yang dibutuhkan oleh manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bashar. Sehingga dari sini tidak diperbolehkan bagi kita untuk menyandarkan sifat-sifat ilahiyah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, seperti yang telah dilakukan oleh kaum Nasara yang hulu, ekstrim terhadap Nabi mereka Isa alaihissalam, yang menyatakan bahwa pada diri Isa bercampur antara al-lahut wan nasut, bercampur antara sifat manusia dengan sifat ilahiyah. Dari satu sisi dia sebagai manusia, dari sisi lain dia memiliki sifat-sifat ilahiyah. Yang demikian ini tidak. Dan ini adalah ekstrim, hulu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah melarang mereka untuk bersikap ekstrim. Ya ahlal kitab, la taghlu fi dinikum, wa la taqulu ala Allahi illa al-haq. Wahai ahlul kitab, jangan kalian ekstrim dalam agama kalian. Dan jangan kalian mengatakan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala kecuali kebenaran. Isa bin Maryam alaihissalam, penciptaannya telah Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan sama seperti diciptakannya Adam. Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam, khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Penciptaannya sama. Dia sebagai seorang manusia sebagaimana yang lainnya. Hanya saja Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada dia kelebihan-kelebihan sebagai nabi, sebagai rasul. Nah, maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan padanya ayat min ayatillah untuk menunjukkan kerasulan dia di hadapan manusia. Seperti berbicaranya dia di waktu kecil, mampunya dia menghidupkan orang yang telah mati dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, dan yang lainnya dari kelebihan-kelebihan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Maka demikian pula Rasulullah alaihi salatu wassalam, beliau sebagai bashar, beliau terluka sebagaimana yang lain terluka. Beliau tidak mengetahui perkara yang gaib, sehingga dalam perang Uhud beliau terluka. Dan pernah beliau ditaruh tahi unta di atas punggung beliau dari kaum Quraisy. Dan berbagai hal-hal yang terkadang menimpa Rasulullah alaihi salatu wassalam. Beliau sakit sebagaimana sakitnya manusia. Itulah sifat bashar yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak seperti yang dikatakan oleh Al-Buwaisiri dalam qasidahnya. Wa inna min jawdika ad-dunya wa dharratah wa min ulumika ilmul lawhi wal qalam. Dari kedermawananmu adalah dunia dan segala isinya. Ilmumu adalah ilmu yang terdapat di dalam Allahul Mahfuz. Menisbahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam memiliki sifat ilahiyah, mengetahui perkara yang gaib. Dan ini adalah batil. Nah, kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, man qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'lamul ghaib faqad kadzab. Barang siapa yang mengatakan bahwa Rasulullah alaihi salatu wassalam mengetahui perkara-perkara yang gaib, maka sungguh dia telah berdusta. Nah, la ya'lamul ghaiba illallah. Qul law anni a'lamul ghaib lastaghfartu bil khair
wa ma massani su'. Kalau sekiranya aku mengetahui perkara yang gaib, tentunya aku akan banyak beramal untuk berbuat kebaikan dan tidak pernah ditimpa kemudaratan. Ini sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang manusia. Akan tetapi Allah Azza wa Jalla melebihkan dia di atas manusia yang lainnya dengan risalah. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan yuha ilayya, telah diwahyukan kepadaku. Yani beliau seorang rasul. Di samping beliau manusia biasa, dari sisi yang lain beliau sebagai seorang rasul muha ilaihi, yang diwahyukan kepadanya. Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat Rasulullah alaihi salatu wassalam di atas seluruh manusia. Ana sayyidu walad ibni Adam wala fakhr. Aku adalah tuannya pemuka seluruh manusia dan bukan kesombongan, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Dan telah diwahyukan kepadaku bahwasanya ilah kalian, sesembahan kalian adalah sesembahan yang satu. Dan itulah yang diwahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada para nabi dan rasul dari sebelumnya. Risalah mereka adalah risalah itu tauhid. Dakwah mereka adalah dakwah yang satu, mengajak kepada tauhidullah. Ilahukum ilahun wahid. Ilah kalian hanyalah satu, yaitu Allahu Azza wa Jalla. Faman kana yarju liqa'a rabbih, maka barang siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Rabbnya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan persyaratan. Faman, maka siapa yang ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka di sana ada jawab syarat. Jawaban dari persyaratan itu. Yang apabila persyaratan tersebut tidak didatangkan dan tidak disempurnakan, maka dia tidak akan bisa bertemu Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan apabila dia mendatangkan syarat tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan padanya kenikmatan bertemu dengan Allah. Dari ayat ini dalil bagi ahli sunnati wal jamaah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan ditemui oleh ahli syurga, oleh ahli jannah. Dalam hal ini yang dimaksud dengan al-liqa adalah pertemuan yang menghasilkan ru'yah, yang menghasilkan mereka melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ijma' ahli sunnati wal jamaah, termasuk salah satu prinsip dasar agama mereka, akidah mereka, akidah Islam, bahwa ahlul jannah melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalil dari Al-Quranul Karim dan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari Al-Quran, ma huwa dalil ya akhi Saleh, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yura fil akhirah. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Anta ma'na fil wasitiyah kana? Naam. Indak ya akhi dalil yang lain? Siapa dengan bulan? Al-ayah, Al-Quran, min Al-Quran. Naam. Hadi ya Fudail. عندك يا أبا ذر من القرآن. عندك يا عبد القهار
lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Al-husna al-jannah wa ziyadah an-nazar ila wajhillah. Lihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Na'am ya Rifai. Na'am ya Aba Rifki. Masih ada beberapa dalil. Na'am ashabul wara man yadri. Daka Salman. Yawma idzin la mahjubun. Kalla innahum an rabbihim yawma idzin la mahjubun. Sesungguhnya mereka orang-orang kafir. Kafir, orang-orang kafir yang disebutkan ayat ini. Dari mana pendalilannya? Orang-orang kafir, ya, ar-rabbihim, dari Rabb mereka, la mahjubun. Mereka dihalangi. Yani mereka tidak akan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, kalau ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang kafir terhalangi untuk melihat Allah Subhanahu wa ta'ala fi hali sukht, dalam keadaan Allah murka kepada mereka, dalla ala anna al-mu'minina yarawnahu fi hali ridha, menunjukkan bahwa kaum mukminin akan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan Allah ridha kepada mereka. Naam. Zid ayatan ukhra. Ashabul wara. Abdurrahman. Hal ta'rifu dalilan akhar? Mujahid. Aba Nuaim. لا غير ظاهر، بل هذا ربما يستدل بذلك هؤلاء الذين ينفون رؤية الله. نعم. غيره من؟ على الأرائك ينظرون. نعم، على الأرائك ينظرون. آية أخرى ما زال فيه لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، مثل الزيادة ولدينا مزيد. طيب، من السنة حديث الله المستعان. أين حفظ الواسطية؟ أين وضعته؟ هل وضعته في الخزانة؟ الله المستعان. هات يا عبد الله. عبد الله الثاني. جرير بن عبد الله. ماذا؟ بارك الله فيك. إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، وفي رواية لا تضامون في رؤيته، وفي رواية لا تضارون في رؤيته. نعم، الأحاديث في ذلك متواترة. Baik, barang siapa yang mengharapkan itu, Naam, orang munafik melihat Allah, ya akhi. Melihat Allah, tapi dalam keadaan mereka, kapan mereka melihat? Al-Bukhari Muslim, orang munafiqun melihat Allah, tapi mereka tidak melihat Allah dengan penglihatan yaltadzu bihi, yang dia merasa lezat dengannya.
kaum munafikin. Ketika setiap orang menuju kepada sembahannya. Orang-orang kufar telah dipisahkan. Mereka menuju kepada sesembahan mereka masing-masing. Ada yang menyembah bulan, ada yang menyembah matahari. Yang sisa kaum mukminin bersama orang-orang munafikin. Nah, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mendatangi mereka kaum munafikin dalam bentuk yang mereka tidak kenal. Maka mereka ingkari, ini bukan Rabb kami. Kami tidak ingin menyembahnya. Lalu setelah itu Allah Subhanahu wa taala mendatangi mereka dalam bentuk yang mereka kenal. Maka mereka pun mengakui bahwa ini adalah Rabb mereka. Ketika mereka hendak menyembahnya, maka mereka terpelanting ke belakang. Dan mereka tidak mampu sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan bahwa mereka melihat tapi bukan penglihatan yang mereka merasakan kelegatan. Nah, barang siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Rabb-Nya, Allah Subhanahu wa taala, فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Maka hendaklah dia beramal dengan amalan yang saleh, dan tidaklah dikatakan suatu amalan itu saleh kecuali dengan ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang tidak mengikuti sunnah, amaluhu laisa bisalih. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Wa qala man 'amila 'amalan laysa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Wa qala kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Maka beramal tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah alaihi wasallam bukanlah amalan yang saleh. Syarat seorang itu beramal yang saleh apabila dia mengikuti sunnah. Kemudian syarat yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan jangan dia menyekutukan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Maka ayat ini menjelaskan dua persyaratan diterimanya suatu amalan. Persyaratan yang pertama yaitu at-tauhid fil ibadah. Dan persyaratan yang kedua, at-tauhidu fil mutaba'ah. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah dan mentauhidkan Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam mengikuti sunnahnya, tidak pada yang lainnya. Dan kedua ini adalah merupakan syarat diterimanya amalan. Apabila salah satu dari dua hal tersebut tidak terpenuhi dalam satu amalan, maka amalan tersebut mardud, tidaklah diterima. Syekhul Islam rahimahullah ta'ala menyebutkan ayat ini di dalam babur riya untuk menjelaskan bahwa seorang yang amalannya riya tidak terpenuhi persyaratan ini. Sebab seorang yang ketika dia beribadah dengan maksud dan tujuan ar-riya, berarti dia telah menghilangkan satu persyaratan yang penting, yaitu ikhlas, memurnikan ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa an Abi Hurairah marfu'an, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu marfu', qala Allah ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ana aghna syuraka'i 'an syirk, aku paling tidak butuh terhadap sekutu-sekutu dalam menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam beribadah. Man 'amila 'amalan asyraka ma'i fihi ghairi taraktuhu wa syirkahu. Barang siapa yang mengamalkan satu amalan yang dia menyekutukan bersamaku dengan selainku, maka aku tinggalkan dia bersama dengan kesyirikannya. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Maka hadis ini menjelaskan tertolaknya amalan seorang yang mencampur amalannya dengan ar-riya. Sebab ar-riya
minasyirk. Dan Allah Subhanahu wa taala berlepas diri dari setiap amalan yang di sana terkandung syirikan. Nah, asyirkul asghar atau syirkul akbar. Hadis ini secara umum menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menolak dan tidak menerima sedikit pun amalan yang dicampuri dengan amalan asyirk. Nah, apakah itu riya ataukah yang lebih besar daripada riya? Wa an Abi Sa'id marfu'an, dan juga dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu marfu', yakni berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal Masihid Dajjal." Maukah aku kabarkan kepada kalian dengan sesuatu yang paling aku khawatirkan, yang paling aku takuti atas kalian menurutku daripada Al-Masihud Dajjal. Ya. Dalam artian dari sisi al-khafa, ketersambaran, dan banyaknya orang tertipu dan tidak menyadari jatuh dalam pelanggaran tersebut lebih berbahaya daripada Al-Masihud Dajjal. Sebab kaum mukminin mereka mengetahui dengan jelas Al-Masihud Dajjal, mereka tahu tanda-tandanya. Akan tetapi ar-riya sangat sulit sekali seorang untuk mengetahui. Karena ar-riya bagaikan bunglon yang akan selalu datang, ya, berubah-ubah kepada seorang. Terkadang dia telah mengetahui dari satu arah, maka dia datang dengan arah yang lain. Fal ikhlasu sa'ab. Ikhlas dalam beribadah adalah perkara yang sulit sekali. Sehingga ketika seorang mampu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas, maka sungguh dia telah merasakan satu kenikmatan dan dia akan merasakan hasilnya. Kalaulah para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, mereka sangat khawatir dari yang namanya kemunafikan, beribadah dengan tidak mengikhlaskan ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala merasa takut. Hamzalah merasa takut. Dalam riwayat Imam Muslim pernah Hamzalah, ya, menyatakan terhadap dirinya sendiri, laqad nafaqa Hamzalah, laqad nafaqa Hamzalah. Telah jadi munafik Hamzalah ini. Telah menjadi munafik. Kata Abu Bakar As-Siddiq, alangkah besarnya apa yang kamu katakan itu. Kenapa engkau menyatakan demikian? Iya, saya merasakan demikian. Ketika saya duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iman kami bertambah. Ya. Dan kami merasa tenang, yang kami ingat adalah akhirah. Namun tatkala kami pulang bertemu dengan keluarga kami, seakan-akan apa yang telah kami dengarkan bersama Rasulullah SAW hilang. Kami tertawa, kami bersenang-senang. Kata Abu Bakar As-Siddiq, apa yang kamu rasakan? Sama seperti apa yang aku rasakan. Maka mereka pun mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan yang demikian ini tidak termasuk dalam kemunafikan. Sa'atan sa'ah. Masing-masing ada waktunya. Kata Abdullah bin Abi Mulaika, laqad laqitu 30 min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kulluhum yakhsha ala nafsihi nifaq. Aku telah bertemu 30 sahabat. Dari sahabat Nabi alaihi salam, mereka semua takut jangan sampai amalan mereka ditimpa kemunafikan. Kalau seperti mereka, para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, timbul perasaan takut pada diri mereka. Nah, padahal mereka adalah orang-orang yang menemani Rasulullah dan mereka adalah khairun nas. Sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyatakan tentang mereka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan sesuatu yang paling dikhawatirkan. Yang terkadang seorang tanpa terasa ternyata dia jatuh dalam pelanggaran itu. Qalu bala ya Rasulullah, maka mereka pun menjawab, ya Rasulullah, kabarkan kepada kami apakah itu yang lebih berbahaya, yang lebih dikhawatirkan daripada Al-Masihud Dajjal.
Qala asyirkul khafi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syirik yang tersamarkan, syirik yang tersembunyi. Yaqumur rajul fayusalli fayuzayyinu salatahu lima yara min nadhari rajulin. Di mana seorang berdiri salat lalu dia memperbaiki salatnya disebabkan karena dia melihat ada seorang laki-laki yang memandangnya, yang memperhatikan salatnya, maka dia pun memperbaiki salat. Dan dia salat dengan tujuan untuk memperlihatkan pada orang tersebut. Rawahu Ahmad. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah taala. Dan disebutkan oleh pentahqiq kitab ini, hadis ini sahih, dihasankan oleh Al-Albani rahimahullah taala dalam Sahih At-Targhib, ya, dan juga Sahihul Jami'. Nah, dan ada penguat yang disebutkan oleh pengarang kitab Fathul Majid yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dari Mahmud bin Labid, yang juga semakna dengan hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Dan di sana ada perincian dalam masalah ar-riya, seorang yang mencampuri amalannya dengan ar-riya, ya, yang disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah taala berkenaan tentang pembagian orang-orang yang beramal dan mencampuri amalannya tersebut dengan ar-riya. Insyaallah taala akan kita sebutkan di pertemuan yang berikutnya. Ila huna sallallahu ala nabiyina Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. تفضلوا حفظكم الله.